secara logika, teman-teman yang sudah belajar bahasa C, bahasa yang lain, itu nggak perlu khawatir. Karena logikanya itu hampir sama, kayak gitu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, ketika diinputkan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 12, output yang tepat dari program di samping adalah, baik, teman-teman, di sini ada potongan program, jadi program dari Python itu sendiri. Kalau kalian perhatikan, penulisannya sangat singkat dan ini sudah sesuai dengan logika kita. Maksudnya, ketika kita baca, kita bisa langsung tahu, teman-teman. Kita lihat bahwa di sini X eval input, X sama dengan petik gitu ya. Sebenarnya kalau kalian bisa pakai input, berarti nantinya akan ada inputan X dan Y. Selanjutnya, kita menganalisis apa sih yang dikeluarkan, karena di sini output yang tepat. Berarti apa sih yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan pertama di sini pasti ada X, kemudian Y. Berarti input X dan Y ini akan ditampilkan, teman-teman. Perhatikan itu dulu. Yang kedua, apalagi yang ditampilkan printnya adalah bilangan pertama X dan bilangan kedua Y. Berarti bilangan pertama X nanti akan ditampilkan kembali dan bilangan kedua Y akan ditampilkan kembali. Kemudian di sini ada if. If X lebih besar daripada Y, maka X akan dimunculkan X-nya bilangan terbesar. Tapi jika if X itu kurang dari Y, maka yang ditampilkan adalah Y dan bilangan terbesar. Tapi jika X sama dengan Y, maka yang keluar adalah bilangan sama tanpa menampilkan bilangan X dan Y lagi. Paham sampai sini? Maka output yang tepat adalah, kita perhatikan, X dan Y selalu ada, sudah sama. Kemudian bilangan pertama dan kedua sudah sama. Kemudian di sini teman-teman harus lihat Y sama dengan 12 bilangan terbesar. Karena nilainya 12 dan 12 itu terdapat di poin Y, maka Y itu adalah bilangan terbesar, kayak gitu. Kalau yang ini, perhatikan, dia tidak menampilkan Y di atas, tetapi dia menampilkan angka di sini. Berarti tidak sama ya teman-teman, karena kita harus sesuaikan dengan bilangan yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kalau di sini X5 bilangan terkecil, dia tidak menampilkan bilangan terkecil, teman-teman, tidak ada di sini. Kemudian kalau Y5 bilangan terbesar, perhatikan angka Y adalah 12, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbaikan penulisan skrip di atas yang paling tepat sehingga program dapat dijalankan adalah, baik, di sini teman-teman kita menganalisis lagi dari skrip yang ada. Jadi di sini menggunakan for ya. Jadi kalau for itu adalah perulangan, hampir sama dengan bahasa C ataupun Java ataupun yang lainnya juga menggunakan for. Nah, jawaban A, penulisan SUMM seharusnya diganti menjadi sum atau SUM. Yang B, penulisan persen pada baris ke-7 seharusnya dihilangkan. Kita cek baris ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti persennya ini ya teman-teman. Kemudian yang C, penulisan kurung kurawal buka tutup pada perintah for diganti dengan memberikan tanda titik 2 pada akhir baris ke-8. Berarti perintah for-nya ini, kurung kurawalnya di sini dan di sini digantikan dengan titik 2 di baris ke-8. Kalau ini 7 berarti ini 8 ya teman-teman. Berarti di sini nantinya. Kemudian perlu ditambahkan titik koma pada setiap akhir baris. Jadi titik koma semua. Kalau teman-teman belum menggunakan Python nih, mungkin berpikiran akan menambahkan titik koma ya teman-teman. Tapi kalau di Python itu tidak perlu titik koma, sehingga ini juga tidak mungkin. Kemudian untuk persen baris ke-7 seharusnya dihilangkan. Ini ada menandakan apa teman-teman? Untuk bilangannya ya. Jadi tetap harus ada, karena di sini juga ada persennya itu, kayak gitu. Kemudian kalau sum, SUMM seharusnya diganti dengan sum. Jadi gini, kalau penulisan sum, count, min, max juga berbeda. Kalau sum ini memang di Python itu adalah SUMM. Ketika kita menuliskan sum atau SUM, nantinya akan menjadi warna orange karena itu ada fungsi tersendiri dari SUM itu sendiri. Jadi tetap menggunakan SUMM. Nah, yang paling tepat itu adalah penulisan kurung kurawal pada perintah for diganti dengan memberikan titik 2. Jadi teman-teman perlu diketahui kalau misalnya kita menggunakan bahasa C itu selalu ada kurung kurawal kan.
Jadi di main, kemudian di fungsi, ataupun di for, ataupun if selalu menggunakan kurung kurawal ini. Sedangkan kalau bahasa Python itu tidak perlu teman-teman. Jadi kurung kurawalnya harus dihilangkan, cukup menambahkan titik 2 saja. Saya bilang tadi bahwa bahasa Python ini lebih mudah. Jadi gitu ya teman-teman, jawabannya itu kalau kalian nggak percaya bisa dicoba, nanti hasilnya pasti keluar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah program yang tadi, ya kan, program yang tadi, tapi teman-teman ini adalah outputnya. Ini jadi program yang benar ya teman-teman, yang udah benar ketika kalian jalankan. Jika input nilai awal adalah 5 dan nilai akhir adalah 20, maka hasil dari variabel count dan sum yang paling tepat adalah. Jadi count sama sumnya yang di sini itu yang paling tepat apa sih? Kalau kita inputnya 5 dan akhirnya 20. Kalau secara logika teman-teman, mungkin teman-teman akan langsung memilih jawaban 15195. Kenapa? Karena nantinya kan bilangan dari 5 sampai 20 gitu ya. Tetapi teman-teman, di sini perlu kalian cek adalah bilangan nilai awalnya 5, nilai akhirnya 20, berarti nilai 5 dan 20-nya diikutkan. Sehingga total dari angka itu adalah 16 bilangan. Paham ya? Jadi angka 5, 6, sampai 20. Karena nilai awal 5 dan nilai akhir 20, nilai 5 dan 20 ini tetap diikutkan. Nah, selanjutnya untuk sumnya kalian tinggal menjumlahkan aja. Jadi ditambah gitu kan, antara 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah 20. Totalnya adalah 200. Gitu deh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan program di bawah ini, manakah yang paling sesuai dengan ketentuan berikut. 1. Status karyawan ada 2 jenis, yaitu staff dan honor. 2. Terdapat 3 golongan dari masing-masing status, yaitu A, B, dan C. 3. Gaji staf adalah 1 juta dan gaji honor adalah 750. 4. Bonus diberikan kepada masing-masing staf dan honor sesuai dengan golongan, yaitu staf A diberikan bonus 200, sedangkan B 400, C 550. Sedangkan di honor, kalau dia honor dengan golongan A, itu adalah 150, B 275, dan C 480.000. Baik, ini kembali lagi kita harus menganalisis, tapi bedanya kita ada studi kasus nih teman-teman. Karena kebanyakan soal itu adalah kalian menganalisis dan soalnya memang panjang gitu ya. Oke, yang pertama kita harus tahu di sini adalah untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kalian baca poin keempat, bahwa bonus diberikan masing-masing staff dan honor itu berbeda. Jadi masing-masing harus ada A dan B, C. Perhatikan kayak gitu ya. Maka kalian cukup mengecek di mana dia ada status staff dan honor, di dalamnya itu ada bonusnya. Kayak gitu. Kalau kita scanning aja di sini udah kelihatan sih. Yang berpotensi itu adalah A dan juga C. Kenapa yang B tidak? Karena di B ini langsung dia statusnya staff, kemudian dan honor dijadikan satu if, dia berdiri sendiri if berikutnya. Jadi ada 3 if di sini. Dan ini kalau dijalankan tidak akan efektif teman-teman. Sedangkan yang paling tepat adalah menggunakan if bersarang, yaitu if di dalam if. Ya, oke. Sekarang kita cek untuk yang D kenapa tidak, karena di sini dia menggunakan N. Tapi operasi N ketika di programming menggunakan 2 teman-teman. Baik, berarti antara A dan juga C. Di A kita cek 1 juta, 200, 400, 550. Sedangkan di C 150, 275, dan 480. Udah jelas ya jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A.